Yang pertama, kita akan mendownload kode igniternya di link kodeigniter.com. Kita pilih yang versi 3, lalu kita download juga SBadmin 2 sebagai tampilan. Setelahnya kita bisa buka dokumentasi dari Bootstrap dan CodeIgniter untuk memudahkan kita dalam melakukan CRUD. Kemudian kita ekstrak hasil download CodeIgniter dan SBadmin 2-nya. Setelahnya kita bisa pindahkan di penyimpanan lokal C, SAM, htdocs, dan kita buat folder sesuai dengan project yang akan kita buat, yaitu WebPro 3. Kita pastekan, lalu pada SBadmin 2 kita kopas untuk asetnya, CSS dan semacamnya, kita taruh pada CodeIgniter 3 dengan folder aset. Lalu untuk sisanya kita bisa copy paste dalam folder vendor yang akan kita masukin dalam folder project kita. Kopas semua folder pada CodeIgniter, kita paste di dalam folder yang telah kita namakan. Pastikan kita sudah ada software Visual Studio Code atau Sublime Text dan akses SAM-nya. Lalu kita buka. Untuk yang pertama kita ke folder config, file config.php. Pada config index kita hapus karena untuk pencarian kita tidak memerlukan penambahan kata index.php. Dengan catatan kita harus menambahkan .htaccess pada project kita. Lalu kita ke dokumentasi CodeIgniter, kita ketikkan saja htaccess CodeIgniter URL, kita cari yang revolving the index.php, kita pastekan. Kita ke config.php. Sebelumnya saya rasa pindah ke tampilan dulu, mengecek apakah project kita terpanggil. Ini tampilan awal project kita. Kita ke autoload.php dalam folder config. Kita cari autoload helper. Kita tambahkan URL dan file untuk pemanggilan dan file bila kita memerlukan inputan file. Lalu kita copy paste link untuk pemanggilan pada URL, autoload URL. Pada vendor kita cari index.html untuk tampilan SBadmin-nya, copy paste di dalam folder view. Kita buat sebuah file dashboard.php, kita paste di situ saja. Lalu kita buat sebuah folder templates dengan filenya header.php. Untuk header kita copy paste bagian head, lalu buat file sidebar. Untuk mempermudah menggunakan ctrl+v(f), kita cari end of top bar sebagai sidebar kita. Kita copy paste pada file sidebar.php. Lalu untuk footer.php kita ambil dari dashboard pada bagian CSS, JavaScript, Bootstrap dan penutup body.
Untuk selanjutnya, buat sebuah .php, pastikan huruf pertama itu kapital pada controller sebagai pemanggilan kelas. Kemudian kita langsung CI, enter, kita tambahkan public function-nya, dimana untuk awal kita akan mengelut view atau tampilan pada project kita bawaan dari SBadmin 2. Pastikan sesuai dengan nama file dalam view. Lalu kita bisa ketikkan localhost webpro 3. Ternyata masih belum, karena kita belum mengubah pada autoload di folder config, serta kita belum menambahkan href atau pemanggilan terkait CSS dan JavaScript dari template-nya. Jika kita menambahkan slash setelah pemanggilannya untuk memberitahukan di mana letak folder aset CSS-nya. Di sini belum tampil karena di autoload kita belum merubahnya. Controllernya masih terkait dengan control welcome, sedangkan kita meload view-nya itu pada controller tamu. Jadi buka autoload, setelahnya kita ke roots ya. Untuk maaf sebelumnya, letaknya pada roots.php, kita ubah tamu. Setelah masih kosong, kita cek kesalahannya. Ya, untuk kelasnya kita harus pastikan cek sesuai dengan nama filenya. Baik, ini tampilan SBadmin 2 yang telah kita download dan kita buka dengan nama webpro 3. Sudah cukup bagus. Lalu selanjutnya kita akan menghapus beberapa menu sidebar yang tidak kita perlukan, karena kita hanya memerlukan satu menu, yaitu table untuk mengcrudnya. Kita bisa buka ke sidebar, kita cari divider dashboard, berarti di bawah dashboard ke bawah kita hanya menambahkan menu table. Kita ubah untuk dashboardnya, judulnya kita ganti daftar tamu. Selanjutnya kita bisa cek apakah sudah berubah. Kita refresh, ternyata sudah. Setelah itu kembali ke VS Code, buka pada sidebar, pada menu dashboard. Saya ingin ketika diklik dashboard mengarah pada tampilan awal, di mana itu terdapat pada controller tamu. Sedangkan pada menu table saya ingin ketika diklik itu menampilkan daftar tamu pada controller data tamu. Setelah itu kembali ke controller, buat sebuah controller baru dengan nama data tamu. Pastikan huruf awal itu kapital
untuk pemanggilan kelas pada CI controllernya. Kita copy paste untuk tampilan awalnya, lalu ganti kelasnya data tamu, tidak ada tambahan strip, jadi saya ubah. Lalu pada tombol table itu diubah juga untuk memastikan bahwa itu terload pada controller. Lalu buat view data tamu, folder data tamu dengan file table.php, tabel tamu.php. Karena kita ingin menampilkan table, kita pada ke dokumentasi Bootstrap bisa kita klik tabel. Kita bisa mencari beberapa pilihan tabel yang telah tersedia di Bootstrap. Saya rasa yang ini sudah sesuai dengan keinginan saya. Kita tinggal copy paste script codingannya saja, lalu kita taruh pada view table. Setelahnya kita bisa ubah pada load view-nya dengan folder data tamu, table tamu. Kita coba cek apakah sudah ada tampilan. Kesalahannya ini pada root, kita belum ganti controllernya dengan data tamu. Kita coba, ya udah sesuai, tapi untuk bagian bawah saya rasa dihilangkan, kita butuh bagian atasnya saja. Jadi kita kembali ke file table tamu. Kita bisa menambahkan kontainer pada tabel. Kita juga bisa langsung mengambil pada vendor yang telah kita copy paste pada ASP.admin 2. Kita bisa ke tabel.html, kita cari tabel, kita bisa kopas untuk bagian kontainernya atau tipe dari tabel kita. Kita bisa lihat hasilnya, ada sebuah perubahan di mana ada data table example dan lebih rapi. Kita bisa rubah judulnya dengan data tabel. Lalu selanjutnya, karena kita ingin memasukkan database pada tabel, kita bisa ke localhost php-myadmin, pastikan mySAM-PPT-nya itu sudah terkoneksi. Ini tampilan database yang telah saya buat dengan nama tamu yang memiliki satu tabel namanya tb_tamu. Kembali ke Visco, kita akan meload database-nya sesuai dengan 6 inputan kolom pada tabel TB tamu. Nama tanggal berkunjung, nama pengunjung, alamat, lalu
telepon. Ini nomor telepon, lalu keperluan. Dan kita menambahkan satu buah kolom opsi untuk menambahkan edit dan hapus. Karena kita hanya membutuhkan satu tabel, sisanya kita hapus saja. Kita coba. Mengisikan sesuai pada database. Kita ingin isi dari tabel itu secara otomatis terkoneksi atau terkait ke database yang telah kita buat. Kita bisa menggunakan script PHP di mana for each $TB tamu alias $TB untuk mempermudah. Lalu untuk isi dari tabel kita menggunakan TR ke samping, dia berarti kolom. Kita kaitkan database-nya yaitu $TB. Pastikan ini sesuai dengan urutan pada tabel di phpMyAdmin di database kita. Yang pertama yaitu tanggal berkunjung, nama, alamat, telepon, dan keperluan. Jangan lupa untuk mengkaitkan $TB tamu atau untuk mempersingkatnya kita $TB supaya di dalam tabel otomatis terkait ke database. Di dalam kita ingin membuat tampilannya secara memanjang, bukan ke bawah. Jadi di dalam TD kita buatnya. Ingin meload database-nya sesuai tadi urutan pada tabel yang telah dibuat. Lalu untuk div, karena di atasnya sudah ada, kita kasih penutup div-nya sebagai kontainer pada script tabel kita. Lalu pada opsi ada error undefined atau tidak ditemukan tabel TB tamu. Ya, karena kita belum membuat model untuk mengkaitkan database kita ke project atau CI kita. Kita bisa ke dokumentasi CI, kita cari model, kita bisa klik model, kita cari inputan untuk mengkaitkan model database ke project kita sesuai dengan CI model. Setelah buat sebuah file model tamu.php, kita buat
CI model dengan kelas sesuai dengan nama filenya, model tamu. Yang pertama kita buat public function getTamu, dimana itu bertujuan untuk menampilkan data table pada database PHPMyAdmin ke tampilan project kita. Jadi kita bisa menggunakan script return this database untuk mendapatkan tabel TB tamu. Yang kedua, membuat public function simpan data tamu untuk menyimpan apabila kita ingin menambahkan sebuah model. Kita bisa lihat pada model di dokumentasi CI. Pada simpan data tamu, kita akan membuat sebuah istilahnya apa itu, kaitan, dimana pada simpan data tamu kita bisa menggunakan $data, dimana $data itu harus sama dengan 0. Lalu untuk function yang ketiga, kita bisa membuat tamu_where, dimana dia menunjukkan identik pada tabel tamu letak yang ingin kita ubah atau ingin kita edit dengan parameter where. Lalu kita buat sebuah fungsi edit data tamu dengan script update, database update. Kita tambahkan $data dan $where-nya. Kita coba refresh, belum ada. Ada yang kita lupa, yaitu kita memerlukan penghubung antara view dengan database di controller. Jadi kita bisa mencari load models pada dokumentasi CI-nya, loading models ya. Kita bisa copy paste, lalu kita atur untuk query dan scriptnya. Kita coba. Ternyata ada sebuah error, unable locate, lokasinya tidak terdeteksi. Jadi kita tambahkan parameter atau $data untuk menghubungkan tabel tamu yang telah kita buat, dan kita bisa mengelut nama model yang telah kita buat. Untuk menampilkan, kita tadi telah menggunakan function getTamu dan menambahkan result array. Kita coba ya, jangan lupa untuk menambahkan parameter datanya sebagai petunjuk untuk menampilkan. Di sini ada error undefined atau ditemukan data tamu. Ada yang belum, yaitu kita belum memasukkan atau menginputkan database yang kita buat pada library autoload-nya dan modelnya, dan kita belum merubah database.php pada folder config. Di
jadi ini masih error. Kita ke database.php, namanya root, kita tidak menggunakan password, nama databasenya tamu. Kita coba jalankan lagi, masih error untuk get tamu model.php modelnya. Get tamu, oh ya, get tamu ini sebagai function, jadi kita tambahkan tanda kurung. Ya, ini sudah sesuai, namun tanggal berkunjung dia geser ya. Jadi saya rasa akan mengubah supaya sesuai. Bisa kembali ke view-nya, tabel tamu. Untuk auto number itu kita bisa hapus. Coba lagi. Ya, $i sama dengan 1. Kita tidak perlukan. Ya, udah sesuai dengan harapan. Lalu saya akan menambahkan sebuah button yang akan saya taruh pada opsi. Kita ke dokumentasi Bootstrap-nya, kita klik button, kita pilih tipe button yang sesuai. Ya, di sini saya rasa menggunakan page atau contextual variation. Saya akan menggunakan warna hijau dan kuning. Kita bisa taruh di bawah tabel, di bawah baris tadi. Kita buat sebuah button. Kopas untuk button suksesnya, jadi berwarna hijau, kelasnya saja. Kita bisa menambahkan sebuah kelas baru. Fungsi dari buttonnya, fast edit dengan nama button yang pertama itu ubah, lalu yang kedua kita menggunakan bisa menggunakan warning ya, karena saya ingin berwarna putih untuk tombol hapusnya. Untuk responnya itu karena hapus, jadi bukan edit atau fast edit, tapi ke trace hapus. Kita coba cek. Saya rasa letaknya di bawah opsi, jadi kita ke atas kan, atau di dalam TR. Blok buttonnya, kita pindah ke atas, kita save, kita coba lihat. Ya, udah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terima kasih telah menonton. Untuk selanjutnya akan sesegera mungkin saya upload. See you next time. Bye.